kembali lagi kepada saya, Windy Endaninta. Di sini saya akan membahas tentang COVID-19 yang dimana menggunakan metode Simplex. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang metode Simplex. Metode Simplex merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam program linier, yang dimana metode Simplex juga memiliki dua syarat. Yang pertama, semua variabel tidak negatif. Dan yang kedua, semua kendala adalah persamaan dengan ruas kanan non-negatif. Demikianlah pengertian dari metode Simplex. Baiklah, saat ini kita akan masuk kepada contoh soal permasalahan tentang COVID-19 dengan menggunakan metode Simplex. Di Unima pada masa masuk perkuliahan atau new normal, mahasiswa-mahasiswi diwajibkan menggunakan masker atau memiliki masker dan hand sanitizer. Jadi Samuel baru membeli 5 masker dan 1 botol hand sanitizer. Dalam waktu pemakaian sehari, masker diganti 3 jam sekali dan hand sanitizer digunakan 5 jam sekali selama perkuliahan. Setelah 5 hari kemudian, Samuel menyediakan 3 masker dan 2 botol hand sanitizer selama 1 minggu lama dan kemudian masker maupun hand sanitizer masing-masing 10 jam dan 5 jam. Berapakah persediaan masker dan hand sanitizer yang harus disediakan oleh Samuel? Dalam permasalahan tersebut, kita dapat menentukan maka nilai maksimum Z adalah 5x1 ditambah x2, di mana x1 adalah banyaknya persediaan masker yang harus dilakukan oleh mahasiswa Samuel. X2-nya yaitu banyaknya persediaan hand sanitizer yang harus disediakan oleh mahasiswa Samuel. Fungsi kendalanya yaitu di mana 3x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 10, kemudian 3x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 5, di mana x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita akan menentukan manakah variabel non-basis dan variabel basisnya. Setelah itu maka kita dapat rumus berikut. Maka Z sama dengan Z dikurang 5x1 dikurang x2 ditambah 0s1 tambah 0s2 sama dengan 0. 3x1 tambah 5x2 tambah s1 sama dengan 10. 3x1 tambah 2x2 tambah s2 sama dengan 5. Di mana x1, x2, s1, s2 lebih besar sama dengan 0. Maka kita akan masuk kepada iterasi yang pertama. Dalam penyelesaian tersebut kita telah mendapat tabelnya sebagai berikut. Nah, di sini kita akan menentukan manakah nilai atau angka yang paling negatif, yaitu terdapat di sini minus 5. Maka kita akan menentukan rasio paling terkecil. Nah, dalam S1 dan S2 maka didapat rasio paling kecil yaitu 5/9. Ini adalah rasio yang terkecil. Sehingga maka yang pertama kita akan menggantikan S2 pada kolom basis dengan X2, baru X2 sama dengan baris S2 dibagi 3. Jadi seluruh baris S2 akan dibagi dengan 3. Sehingga 0 dibagi 3 sama dengan 0, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 2 dibagi 3 sama dengan 2/3, 1 dibagi 3 sama dengan 1/3, 0 dibagi 3 sama dengan 0, dan 5 dibagi 3 sama dengan 5/3. Kemudian baris baru Z yaitu di mana baris Z dikurang minus 5, kemudian kita kalikan dengan baris baru dari X2 atau S2. Yang ketiga, baris baru S1 itu sama dengan baris S1 itu kita kurangkan dengan 3, kemudian kita kalikan baris baru dengan X2 yang telah kita dapat tadi. Sehingga
kita mendapat iterasi yang kedua. Ini adalah tabel yang kedua. Tapi belum selesai ya. Kita akan lebih sederhanakan lagi, yaitu dimana kita harus mencari nilai yang paling positifnya rendah, yaitu terdapat di sini. Kemudian kita akan menentukan rasio manakah yang paling kecil. Dapat kita lihat rasio yang terkecil yaitu 5/3. Itu rasio terkecil. Maka yang pertama adalah kita menggantikan X1 dalam kolom basis dengan X1, baris baru X1 itu sama dengan baris S1 dibagi 3. Maka seluruh baris X1 kita bagikan dengan 3. Maka 0 dibagi 3 0, 0 dibagi 3 0, 3 dibagi 3 1, 0 dibagi 3 0, 0 dibagi 3 0, dan 5 dibagi 3 adalah 5/3. Kemudian kita akan mencari baris baru Z, yang dimana baris Z dikurang dengan 7/3. Kemudian kita akan kalikan dengan baris baru X1. Begitu juga dengan baris baru X2, itu sama dengan baris X2 kita kurangkan dengan 2/3 dikali dengan baris baru X1. Setelah itu kita telah mendapatkan tabel yang terakhir ataupun penyelesaiannya, karena semuanya sudah didapatkan. Maka kita akan dapat di mana nilai Z itu sama dengan 40/9, X1-nya sama dengan 5/3, dan X2 itu sama dengan 5/9. Jadi kesimpulan yang saya dapat tarik dalam soal permasalahan tersebut yaitu di mana tadi diketahui X1-nya adalah 5/3, di mana banyaknya masker yang harus disediakan oleh mahasiswa Samuel yaitu sebanyak 5/3 dan di mana tadi kita ketahui juga X2-nya adalah 5/9, sehingga banyak botol hand sanitizer yang harus disediakan oleh mahasiswa Samuel sebanyak 5/9 buah. Demikianlah dari soal pembahasan saya tentang COVID-19 dengan menggunakan metode simplex. Dan sekiranya biarlah kita semua bisa menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setiap hari. Terima kasih.